Ramadan seharusnya jadi momen penuh maaf dan kebersamaan. Tapi bagi Insanul Fahmi, bulan suci tahun ini justru terasa berbeda. Di tengah proses hukum yang kini naik ke tahap penyidikan, muncul ancaman serius. Jika akses bertemu sang anak terus dibatasi, laporan ke Komnas siap dilayangkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ini murni persoalan hukum atau konflik rumah tangga yang membesar ke ranah publik? Di balik bukti CCTV, dugaan ilegal akses, hingga perbedaan keterangan saksi, tersimpan satu hal yang paling menyayat. Kerinduan seorang ayah yang hanya diberi waktu 20 menit untuk memeluk anaknya. Apakah Ramadan akan menjadi jalan damai, atau justru babak baru pertarungan hukum yang semakin panas? Simak laporan lengkapnya, karena fakta-fakta berikut ini akan membuat Anda melihat kasus ini dari sudut yang berbeda. Perkembangan terbaru datang dari Polda Metro Jaya yang menyatakan laporan dugaan ilegal akses terkait konflik Insanul Fahmi dan Mawa resmi naik ke tahap penyidikan. Status ini menandakan bahwa penyidik menemukan unsur dugaan tindak pidana yang perlu didalami lebih jauh. Dengan naiknya status tersebut, proses hukum kini memasuki fase yang lebih serius, termasuk pemeriksaan lanjutan terhadap pelapor maupun terlapor. Penyidikan juga membuka peluang pengujian alat bukti secara forensik. Publik pun menyoroti langkah ini, karena kasus yang awalnya dipandang sebagai persoalan rumah tangga, kini berkembang menjadi perkara hukum yang kompleks dan penuh perhatian. Dalam proses penyidikan, alat bukti elektronik seperti CCTV menjadi sorotan utama. Kuasa hukum Insanul menyampaikan bahwa seluruh bukti akan diuji di laboratorium forensik untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Pengujian ini penting mengingat bukti digital rentan terhadap pemotongan atau manipulasi. Penyidik disebut akan menilai apakah rekaman tersebut memenuhi standar pembuktian pidana. Selain CCTV, terdapat pula bukti percakapan yang diklaim memperkuat dugaan peristiwa. Semua bukti itu akan dikaji secara profesional untuk menentukan apakah unsur ilegal akses benar-benar terpenuhi sesuai pasal yang disangkakan. Setelah terbitnya SPDP atau Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelapor dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan. Tahapan ini merupakan prosedur standar dalam perkara pidana. Dalam BAP, penyidik akan menggali detail kronologi, motif, serta keterkaitan bukti yang diajukan. Tidak menutup kemungkinan pihak terlapor juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan. Proses ini bertujuan memperjelas duduk perkara secara objektif. Kuasa hukum menegaskan pihaknya siap kooperatif dan menghormati seluruh prosedur yang berjalan demi memastikan keadilan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku. Salah satu poin krusial dalam perkara ini adalah adanya perbedaan keterangan dari saksi, termasuk asisten rumah tangga yang disebut sebagai saksi kunci. Perbedaan ini dinilai signifikan karena berkaitan langsung dengan kronologi dugaan pengambilan perangkat elektronik. Pihak Insanul meminta agar dilakukan konfrontir untuk mempertemukan para saksi dan menguji konsistensi pernyataan. Langkah tersebut dinilai penting guna menghindari kesimpangsiuran informasi. Penyidik diharapkan dapat menilai secara cermat setiap keterangan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbedaan versi cerita. Kuasa hukum juga menyoroti adanya jeda waktu sekitar 2 bulan antara peristiwa awal dan pengambilan CCTV. Hal ini dipertanyakan karena dianggap tidak lazim jika tujuan utamanya adalah mengungkap fakta secepat mungkin. Penundaan tersebut dinilai perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi publik. Meski demikian, pihak Insanul menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada penyidik. Mereka menegaskan bahwa semua dugaan harus diuji berdasarkan fakta hukum, bukan opini. Transparansi proses menjadi kunci agar publik memperoleh gambaran yang jelas mengenai rangkaian peristiwa sebenarnya. Rekaman video yang beredar disebut tidak utuh dan terbagi dalam beberapa bagian. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah konteks peristiwa tersampaikan secara lengkap. Pihak Insanul menilai potongan video dapat menimbulkan persepsi berbeda jika tidak dilihat secara keseluruhan. Karena itu, pengujian forensik menjadi sangat penting untuk memastikan keasilan dan integritas data. Penyidik akan menentukan apakah rekaman tersebut layak dijadikan alat bukti kuat. Publik kini menanti hasil uji laboratorium yang akan menjadi salah satu penentu arah perkara ini. Meski proses hukum berjalan, Insanul melalui kuasa hukumnya menegaskan keinginan untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Ia berharap penyidik melihat perkara ini secara menyeluruh sebagai konflik rumah tangga yang berkembang. Ramadan disebut sebagai momentum tepat untuk membuka ruang rekonsiliasi. Pendekatan persuasif diutamakan demi menghindari konflik berkepanjangan. Namun langkah damai tetap bergantung pada kesediaan kedua pihak. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi mengenai pertemuan mediasi, namun opsi tersebut disebut masih terbuka. Di luar proses hukum, isu yang paling menyentuh adalah keterbatasan akses Insanul untuk bertemu anaknya. Ia mengaku hanya sempat bertemu sekitar 20 menit dalam satu kesempatan.
Momen tersebut disebut penuh haru, karena sang anak memeluk erat dan ingin menghabiskan waktu lebih lama. Namun pertemuan berikutnya belum terwujud. Situasi ini menambah beban emosional di tengah proses hukum yang berjalan. Publik pun ikut menyoroti hak orang tua untuk tetap menjalin hubungan dengan anak meski konflik rumah tangga terjadi. Karena akses yang dinilai terbatas, Insanul dan kuasa hukumnya mempertimbangkan melapor ke Komnas sebagai opsi terakhir. Langkah ini disebut bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan mencari perlindungan hak bertemu anak. Namun pelaporan tersebut belum dilakukan karena masih ada harapan penyelesaian secara damai. Mereka khawatir langkah formal itu justru memperpanjang konflik. Keputusan akhir disebut akan diambil jika upaya komunikasi tidak membuahkan hasil dalam waktu dekat. Ramadan tahun ini menjadi momen refleksi bagi Insanul. Ia menjalani puasa tanpa kebersamaan keluarga seperti sebelumnya. Meski rindu terhadap anak tak terelakkan, ia memilih fokus pada kegiatan positif dan ibadah. Ia menyatakan tidak ingin larut dalam konflik, melainkan mencari solusi terbaik. Dalam pernyataan penutupnya, ia berharap semua pihak diberi kelapangan hati untuk berdamai. Publik kini menanti apakah bulan suci ini akan menjadi titik temu penyelesaian atau justru awal dari babak hukum yang lebih panjang.